رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, dan pendengar radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam kajian Nidaun ila Murabbin wal Murabbiyat. Kita sudah membahas terkait dengan adab murid ketika menerima pelajaran. Sekarang kita masuk pada al-muallimul muslim da'iyatun. Seorang guru muslim adalah seorang da'i, seorang pendakwah, juru dakwah. Yang artinya dia tidak hanya sebagai guru, tapi dia juga sebagai orang yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya sebagai seorang yang mengajak ke jalan Allah, dia harus mengetahui tentang jalan Allah tersebut. Dia harus punya ilmu tentang apa yang dia ajak. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani." Katakan ya Muhammad, sesungguhnya ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah, sabili, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah, aku mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala basiratin. Ala basiratin artinya di atas ilmu. Di atas sesuatu yang sudah sangat jelas, basirah. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Artinya orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menapaki jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, dan cara berdakwahnya. Ya. Berdakwah dan cara berdakwahnya. Oleh karena itu ikhwah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ala basiratin, di atas ilmu, maka kita harus mengikuti apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Ya. Sebagaimana kita maklumi, ketika seorang itu ingin mengajak orang lain ke jalan Allah, berarti yang pertama dia harus punya ilmu tentang jalan Allah itu apa. Apa dasar-dasarnya. Harus jelas dan konkret dasar-dasarnya. Jangan sampai dia mengira mengajak orang ke jalan Allah, ternyata dia sedang mengajak orang ke jalan setan, ke jalan iblis.
Ya, ini tentunya tidak dikatakan seorang juru dakwah. Dia harus tahu tentang apa yang disampaikan. Benar-benar ada ilmunya tentang masalah itu. Yang kedua, dia harus tahu bagaimana kondisi orang yang mendengar, orang yang akan dia ajak. Ya. Yang ketiga, dia harus punya retorika dalam mengajak. Demikian ikhwah. Muallimul muslim, da'iyah, seorang muallim, seorang guru yang muslim, dia adalah juru dakwah. Alal muallimil muslimi ayyakuna da'iyatun baina ikhwanihil muallimin. Seorang guru yang muslim hendaklah dia menjadi seorang juru dakwah di antara teman-teman gurunya, mitra-mitranya yang satu profesi sebagai guru. Fayansahuhum wa yurshiduhum wa yad'uhum ila tamassuki bil Islam wal amali wal akhlaqi al hamidati. Menasihati mereka, menunjuki mereka, mengajak mereka untuk berpegang dengan agama Islam dengan cara beramal dan berakhlak yang mulia. Wal qudwatul hasanah bi uslubin hakimin. Demikian juga dia harus menjadi qudwah, menjadi tauladan yang baik dengan cara-cara yang bijak. Artinya mengajak orang lain itu dengan cara-cara yang bijak. Dan dia juga seharusnya menjadi seorang yang qudwah, seorang yang menjadi suri tauladan. Artinya ikhwah, ketika kita mengajak seseorang ke jalan Allah, kita harus sudah berada di jalan itu. Demikian juga ketika kita mengajarkan kepada seseorang bagaimana akhlak yang baik, kita harus sudah punya akhlak seperti itu. Jangan sampai kita mengajak seorang untuk berakhlak baik, kita sendiri tidak pernah berakhlak seperti itu. Dan ketika dia lihat kita, mengapa kita tidak seperti yang kita katakan? Maka kemungkinan besar ajakan ini tidak diterima oleh orang yang kita ajak, karena apa yang kita katakan bertentangan dengan apa yang kita lakukan. Demikian ikhwah. Jadi mengajak orang ke dalam Islam, ya dia harus Islam dulu. Beramal dengan amal Islam, dia harus beramal dahulu. Dia harus berbuat dulu. Berakhlak dengan akhlak yang mulia, dia harus sudah punya akhlak yang mulia terlebih dahulu. Demikian juga agar dia bisa menjadi suri tauladan yang baik bagi orang lain, ya, dan dengan mengajak dengan cara yang bijak. Itu ikhwah. Amalan biqaulillahi ta'ala. Hal ini sebagai pengamalan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Karena dengan rahmat Allah, berkat rahmat Allah lah kamu dapat bersikap lembut dengan mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya engkau itu seorang yang faddan, seorang yang kasar, ya, seorang yang keras dan kasar. Lam faddu min haulik, seorang yang keras, yang kasar dan keras hati. Lan faddu min haulik, niscaya mereka akan berlarian, lari darimu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, maafkan mereka dan mohonkan maaf kepada Allah untuk mereka. Ikhwah, kalau kita lihat ikhwah di sini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan karena dengan rahmat Allah lah engkau bisa bersikap lembut. Jadi kalau ada seorang, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, Allah Subhanahu wa taala beri dia sifat lemah lembut ketika berdakwah. Orang tertarik dengan kelemah lembutannya. Ketahuilah itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Rasulullah pernah mengatakan, la yakun rifqu fi syai'in illa zanah. Ya. Tidaklah sesuatu yang lembut itu ada pada sesuatu,
tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu kecuali hal itu akan menghiasinya. Wala yunza'u anhu syai' wala yunza'u anhu syai' illa syana. Dan tidaklah sesuatu itu tidak ada kelembutan di sana kecuali syana, dia akan menjadi buruk. Termasuk juga terkait dengan masalah dakwah. Ya. Rasulullah SAW bersifat lembut, bersikap lembut, lintalahum. Lembut, ya, tidak kasar, omongannya sopan santun dalam mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tambahkan lagi, fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, mohonkan ampun untuk mereka. Ikhwah, kalau kita lihat ya, ini satu ayat, sebaris ini ikhwah, belum satu ayat ya. Nampak sekali bahwa seorang dai itu dia mendakwai orang ke jalan Allah bukan atas dasar kebencian. Bukan atas dasar kebencian, tapi atas dasar cinta dan kasih sayang. Coba ikhwah perhatikan. Berdakwah dengan cara yang lembut, maafkan dia, mohonkan ampun kepada Allah untuk dia. Masya Allah, luar biasa. Dan memang kalau kita lihat ya, kalau kita lihat dalam Al-Quran bagaimana sejarah para nabi dan rasul berdakwah kepada jalan Allah, berdakwah kepada kaumnya, memang dasarnya dasar dikarenakan dasarnya yaitu atas dasar sayang, bukan atas dasar benci, bukan atas kebencian. Ya, apalagi yang mereka dakwah itulah anak-anak mereka. Coba kita lihat ketika Nabi Nuh alaihissalam berada di atas kapal bersama orang-orang mukmin, dia melihat anaknya sedang berenang-renang, ya, menyelamatkan diri dari air bah. Nabi Nuh mengatakan, ya bunayya yarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai ananda, mari ikut bersama ayah. Mari ikut bersama kami. Wala takum ma'al kafirin. Jangan kamu termasuk orang kafir. Kalimat ya bunayya ini, ya, kalimat bahasa yang paling lembut dalam bahasa Arab yang digunakan seorang ayah untuk memanggil anaknya. Ini menunjukkan dakwah ini yaitu atas dasar kasih sayang. Demikian ikhwah, atas dasar kasih sayang. Demikian juga kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayahnya atas dasar kasih sayang, bukan atas dasar kebencian. Ya. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tik fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Kami panggilnya, wahai ayahanda, telah datang kepadaku satu ilmu yang tidak kamu ketahui. Maka fattabi'ni, ikutilah ini ya ayahanda. Ahdika siratan sawiyya, aku akan tunjukkan kamu jalan yang lurus. Ya abati la ta'budus syaitan. Wahai ayahanda, jangan kamu sembah setan. Dan seterusnya, semua mengucapkan ya abati. Ya, terkesanlah dari kalimat ini bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak ayahandanya atas dasar kasih sayang, bukan atas dasar kebencian. Demikian ikhwah, itulah dakwahnya Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Demikian ikhwah. Nah, di sini kita lihat, ya. Pertama, kita disuruh berlemah lembut. Seorang dai, seorang juru dakwah diperintahkan oleh Allah untuk berlemah lembut terhadap orang yang dia ajak. Kemudian bukan hanya itu, selesai, belum. Apalagi fa'fu anhum, maafkan mereka. Insyaallah. Sebagai juru dakwah disuruh untuk sering-sering memberikan maaf. Luar biasa ikhwah. Ya, akhlak seorang dai seharusnya memang seperti ini. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, bukan hanya memaafkan kesalahan mereka tapi juga mohonkan ampun kepada Allah untuk mereka. Itu ikhwah, ya. Kemudian wasyawirhum fil amr, dan musyawarahkanlah perkara-perkara yang perlu dimusyawarahkan. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah putuskan tekad, fatawakkal 'ala Allah. Udah tawakal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertawakal. Ali Imran ayat 159. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, di sini jelas pesan-pesannya seorang dai, seorang guru yang muslim
hendaklah menjadi juru dakwah, yaitu juru dakwah yang mengetahui sopan santun, yang mengetahui kaedah-kaedah dalam mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya apa ikhwah? Lemah lembut atas dasar cinta dan kasih sayang. Wa qauluhu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan dengan peringatan yang baik, wajadilhum, dan diskusilah dengan mereka, billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Itu ikhwah. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita, menyuruh kita panggil ke jalan Allah. Tapi jangan asal panggil. Panggillah dengan bijaksana. Panggil dengan peringatan-peringatan yang dengan peringatan-peringatan yang baik, ucapan-ucapan yang baik. Kalau mau diskusi, diskusilah dengan cara yang terbaik. Itulah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. An-Nahl ayat 125. Wal jidalu fi hadhil ayah yashmulul muslimina wa ghair muslimin. Adapun jidal di sini, diskusi ataupun perdebatan, berargumentasi di sini di dalam ayat ini mencakup orang yang diajak itu apakah dia orang muslim ataupun orang non muslim. Wa idza wajada fil mudarrisin fil mudarrisin ba'dul muallimin wat tullab min ghairi muslim, apabila didapati baik dari kalangan guru maupun dari kalangan siswa ada yang non muslim, fal nu'alimhum bil husna, ya, wal nu'amilhum bil husna, hendaklah kita bergaul dengan mereka itu dengan cara yang terbaik. Demikian ikhwah, ya, sebab mereka juga berhak untuk mendapat perlakuan yang baik. Demikian ikhwah. Bukan berarti harus dibunuh. Siapa yang mengatakan harus dibunuh? La ilaha illallah. Ya. Fal nu'amilhum bil husna. Kita bergaul dengan mereka bil husna, dengan yang terbaik. Kemudian wa nad'uhum ilal Islam. Kita ajak mereka pada masuk ke dalam agama Islam bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan cara yang bijak dan dengan cara yang baik. Wal jidalul hasan, dan kalaupun perlu berargumentasi, argumentasilah dengan cara yang baik. Amalan biqaulihi ta'ala, sebagai pengamalan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Janganlah kamu berargumentasi dengan orang-orang ahlul kitab illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang terbaik. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Apa yang dimaksud dengan orang-orang yang zalim di antara mereka? Yang memerangi kaum muslimin, ya, yang memerangi kaum muslimin, yang mengusir kaum muslimin, yang memusuhi kaum muslimin. Yang seperti ini tidak bisa main debat, tidak bisa berargumentasi, karena dia tak akan dengar, karena dia sudah mengusir kaum muslimin, sudah memerangi kaum muslimin, sudah menjadikan muslim sebagai musuhnya. Kalau yang seperti ini, ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ya, baru diperangi. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, untuk bersikap adil kepada orang-orang kafir yang non muslim, orang-orang kafir non muslim yang tidak mengusir kalian dari tempat kalian dan tidak menjajah kalian, tidak mengusir kalian, tidak memerangi kalian, tidak menjajah kalian, tidak menyakiti kalian. Demikian boleh, ya. Allah nggak melarang kita berbuat baik pada orang-orang non muslim seperti ini. Seperti misalnya dia tetangga kita ada seorang non muslim, dia baik, kita juga baik, ikhwah. Bahkan kalau dia nggak peduli dengan kita, kita berbuat baik kepadanya. Apalagi dia tetangga.
Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kan yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, wajib dia untuk memuliakan tetangganya. Tetangga ini kan ada yang muslim, ada yang non muslim. Jadi yang non muslim juga termasuk dalam memiliki hak agar kita memuliakannya. Itu hak mereka. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi illal ladzina zalamu adalah di antara para ulama mengatakan orang-orang yang memerangi kaum muslimin, orang-orang yang membenci kaum muslimin. Kalau orang seperti ini tidak bisa. Tidak bisa dengan cara berdebat, tidak bisa dengan cara yang lain-lain. Dia caranya hanya dengan cara berperang. Demikian ikhwah. Wa qulu amanna billadzi unzila ilaina. Katakanlah sungguhnya kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami, wa unzila ilaikum, dan apa yang diturunkan kepada kalian. Wa ilahuna wa ilahukum wahid. Tuhan kami dan Tuhan kalian itu hanya satu sebenarnya. Wa nahnu lahu muslimun. Sesungguhnya kami pasrah menyerah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Al-Ankabut ayat 46. Dalam ayat ini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, salah satu cara yang kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini apa yang mereka yakini. Artinya misalnya kita katakan kami beriman dengan yang turun kepada kami yaitu Quran. Kami juga beriman dengan Injil. Bahwasanya Injil merupakan kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk Nabi Isa. Kita juga beriman terhadap Taurat yang dipegang oleh orang Yahudi sekarang. Ya. Kita beriman dengan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan itu merupakan kitab suci. Kita beriman, tapi tentunya tidak yang sudah diubah-ubah, ya. Tidak sedang yang diubah-ubah. Makanya di sini dikatakan qulu amanna billadzi unzila ilaina. Kalian katakan wahai para dai, katakan kepada mereka, kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami, dan juga kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kalian. Tuhan kalian dan Tuhan kami hanya satu, dan kepada dialah kami menyerahkan diri. Wa tatbiqan bihadhil mabadi'il qur'aniyyati samiyati fa ilaika hadhil qasas al-waqi'iyyah. Sebagai mempraktekkan prinsip-prinsip Quran yang luar biasa ini, berikut ada kisah-kisah realita, ya, semoga tentunya akan bermanfaat. 1. Penulis mengatakan kuntu qadiman fi Suriyah mualliman. Dahulu aku pernah mengajar di Suriah. Wa kana fil mudarrisati fil madrasati muallimun nasraniyun. Di sekolah ada seorang guru yang agamanya Nasrani. Ini di Suriah, ikhwah. Jadi Suriah itu adalah negara Arab. Negara Arab itu ada yang muslim, ada yang kafir. Demikian. Jadi kalau kita orang Indonesia pergi ke Arab sana, pergi ke Suriah, pergi ke Mesir, coba lihat. Di sana banyak orang-orang Arab yang bukan muslim. Ya. Banyak Arab-Arab itu yang Nasrani, bahkan ada Arab-Arab yang Yahudi. Jadi jangan sama sekali, ya, jangan diidentikan, ya, jangan kita mengatakan bahwasanya Islam itu Arab, Arab itu Islam, bukan, beda ikhwah, ya, kita jangan katakan seperti itu. Banyak orang-orang Arab yang non Muslim. Jadi Islam ya Islam, Arab ya Arab. Demikian. Namun kita tidak bisa menampik bahwasanya Rasul terakhir dari kalangan orang Arab. Mau kita ingkari ini, otomatis pengaruh-pengaruh Arab, ya, juga besar. Seperti misalnya ikhwah rahimahullahikum, Al-Quran bahasa apa? Bahasa Arab. Seandainya Rasulullah SAW terakhir itu orang Romawi, tentu bahasanya lain lagi. Sebagaimana Taurat dan Injil kan bukan bahasa Arab. Itu ikhwah, itu sebuah salah satu pengaruh.
Tapi ingat, Islam bukan Arab, Arab bukan Islam. Tapi apa yang telah ditetapkan dari syariat, maka apapun namanya, mau Arab tidak Arab, tetap itu menjadi syariat Islam. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Selanjutnya, wa kana fil madrasati muallimun nasraniyun ismuhu Jaudah. Di sekolah ada seorang guru yang Kristen nama Jaudah. Fanaqashtu bilutfin. Aku diskusi dengan dia dengan cara yang lembut. Faqultu lahu, aku katakan kepadanya, hal tuwafiq ma'i fi annal anbiya'a kulluhum ikhwah? Apakah engkau setuju dengan pendapatku yang mengatakan bahwasanya seluruh para nabi itu saudara? Seluruh para nabi itu saudara? Qala na'am. Dia katakan, ya, aku yakin itu. Kemudian faqultu lahu, aku katakan kepada dia, innal muslim yu'minu bi Isa alaihissalam. Seorang muslim meyakini, ya, mengimani Nabi Isa. Isa itu adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala. Wa ummuhu Maryam, dan ibunya bernama Maryam. Ya, kita mengimani, meyakini bahwasanya ibunya Nabi Isa Maryam. Kenapa? Ada dalam Al-Qur'an. Bahkan nama suratnya pun ada. Ya. Demikian. Laha suratun bi ismiha fil Qur'an, ya. Yang Maryam ini yang sangat diagung-agungkan oleh orang Nasrani, nama Maryam ini ada menjadi salah satu nama surat dalam Al-Qur'an, kitab sucinya kaum muslimin. Demikian ikhwah. Ya, kemudian wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku orang yang bersaksi tiada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah dan Muhammad Rasulullah. Wa anna Isa Rasulullah. Sungguhnya Nabi Isa itu adalah utusan Allah. Kemudian faqala li, lantas dia mengatakan, ana wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Langsung dia katakan, aku juga beriman kepada Allah, aku juga menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu ikhwah, ya. Kemudian faqultu lahu, maka aku katakan kepadanya, al-ana asbahta akhan lana fil Islam. Sekarang engkau menjadi saudara kami dalam agama Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu ikhwah, bersaudara. Waqad zada imanuka bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi idafati ila imanika bi Isa alaihissalam. Sungguh keimananmu telah bertambah dikarenakan engkau beriman kepada Muhammad, ditambah lagi engkau beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Nomor 2, kisah yang kedua. Kuntu a'lamu fil madrasati fiha talibun nasrani. Ya. Kuntu u'lamu. Aku diberitahu bahwasanya di sekolah ada seorang siswa yang Nasrani. Fakuntu adhkuru lahu ba'al qasas an Isa alaihissalam wa ummuh Maryam. Dan aku menceritakan kepadanya kisah-kisah yang terkait dengan Nabi Isa dan ibunya. Allati ja'at fil Qur'anul Karim, yang tercantum dalam Qur'anul Karim. Lumayan ikhwah, ceritanya itu ada 2 halaman, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surat Maryam, wadhkur fil kitabi Maryam innahu kana siddiqan wadhkur fil kitabi Maryam dan ingat-ingat dalam kitab ada yang disebut dengan kisah Maryam. Demikian ikhwah, ya. Kemudian dikisahkanlah dia bagaimana Maryam ini dia datangi oleh malaikat, ya, kemudian malaikat mengatakan kepada dia bahwasanya dia akan hamil, dia akan melahirkan. Dia juga merasa aneh, kok bisa dia hamil. Demikian ikhwah, ya. Dalam Al-Qur'an disebutkan bagaimana mungkin aku bisa hamil, ya.
walam yamsasni bashar walam aku baghiyah. Bagaimana mungkin? Qalat anna yakunu li gulamun, dari mana datangnya aku anak? Walam yamsasni bashar, aku juga tak pernah disentuh oleh laki-laki. Walam aku baghiyah, aku juga bukan orang yang pelacur. Demikian ikhwah. Hingga akhirnya dia hamil, kemudian dia bawa anaknya ini ke kaumnya nggak bisa terima, kaumnya bertanya, ini anak siapa ya Maryam? Lantas Maryam menunjuk anaknya, artinya coba tanya saja kepada anak ini. Oh, tambah marah kaumnya Maryam. Kami menanya ini anak siapa, kamu malah suruh kami nanya kepada si anak. Ternyata Maryam itu dia benar bahwasanya cocok ditanya itu langsung ke anaknya. Tapi kan umumnya anak-anak seusia Isa waktu itu yang baru lahir gak mungkin bisa ngomong, ya. Tapi Maryam tahu ini Nabi Isa ini, si anaknya ini bisa bicara walaupun dia masih sangat bayi. Tapi orang-orang kan nggak tahu. Demikian. Makanya ketika Maryam mengatakan fa asyarat ilaih, si Maryamnya mengatakan tanya kepada si anak itu. Fa asyarat ilaih, karena waktu itu Maryam tidak bisa bicara. Dia sudah bernadar. Ya. Inni nadartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Hari ini aku akan bernadar kepada Allah, aku tak akan bicara dengan siapapun. Makanya dia enggak menjawab pertanyaan kaumnya, tapi malah memberi isyarat. Kaumnya tambah marah. Disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaannya, ya. Menunjukkan kekuasaannya bahwasanya kalau Allah Subhanahu wa taala mau, Allah bisa membuat apa saja bisa bicara. Mungkin para pemirsa masih ingat dalam surat Yasin Allah Subhanahu wa taala firman, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Hari ini aku bungkamkan mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan tangan mereka akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki mereka juga akan memberikan persaksian. Bima kanu yaksibun, akan apa yang pernah mereka lakukan. Tangan bisa bicara, kaki bisa memberi saksi dan bicara. Bumi juga bisa bicara. Demikian ikhwah. Padahal mereka tak punya mulut. Ya. Jadi dalam masalah ini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, akhirnya Nabi Isa alaihissalam berbicara. Perangkat-perangkatnya sudah ada pada dia. Sedangkan tangan yang nggak punya perangkat bicara aja bisa bicara, apalagi waktu itu Nabi Isa alaihissalam yang masih bayi, perangkatnya sudah ada. Ya, tentu akan lebih mudah bagi Allah untuk membuat dia bisa bicara. Qala inni abdullah, katanya, aku adalah hambanya Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya, yang telah memberiku kitab dan telah menjadikan aku sebagai nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah jadikan aku berkah dimanapun aku berada. Wa awsani bis salati waz zakat, dan aku diwasiatkan untuk melaksanakan salat dan zakat. Madumtu hayya, selama aku masih hidup, dan seterusnya. Itulah kisah yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu kisah Maryam. Dan ini aku ceritakan kepada mereka, kata penulis Muhammad Jamil Zainu. Fa ahabbani, maka dia pun suka dengan kisah itu ikhwah. Dan akhirnya aku pun disukainya, dia suka denganku, ya. Jadi menjadi lebih akrab. Wa bada'a yudamu ala huduri fid darsid diyanah. Sejak saat itu dia terus hadir dalam pelajaran agama Islam. Hadir dia, pandai orang Nasrani. Tapi di saat aku mengajarkan pelajaran agama Islam, dia ikut hadir. Ya, dia ikut hadir. Kemudian, walaul haqqu fil khuruji minad darsi, padahal dia boleh untuk keluar. Dia boleh, karena dia bukan orang muslim, dia boleh untuk keluar di saat pelajaran agama Islam. Karena dia orang kafir, orang Kristen. Kemudian, li'annahu ghairu muslim, karena dia bukan muslim. Lantas, fakana yahfadzu darsal Qur'an. Ya. Tapi orang ini masuk, si murid ini masuk ikut menghafal Quran. Fakana yahfadzu darsal Quran qabla thalabul muslim. Dan dia menghafal pelajaran Quran sebelum orang-orang siswa-siswa muslim mempelajarinya.
Wa kuntu usyajji'uhu ala dzalik, dan aku memberi dia spirit, aku memberi dia semangat untuk terus belajar Al-Qur'an. Hatta sya'ara bihi abuh, hingga akhirnya ayahnya mengetahui hal itu. Kemudian famana'ahu bin huduri darsi tarbiyah al-islamiyah. Akhirnya ayahnya melarang anaknya untuk hadir dalam pelajaran tarbiyah pendidikan Islam, ya, ta'assuban minhu, sebagai dikarenakan dia ta'assub, fanatik dengan agamanya, wa dzulman, dan bersikap zalim kepada anaknya. Demikian ikhwah. Ya, jadinya Allahu alam di sini apakah dia jadi masuk Islam apa tidak. Kisah yang ketiga, kana talibun nasrani yadrusu ma'atulabul muslim. Ada seorang siswa Nasrani belajar bersama siswa-siswa muslim. Fakuntu udarisum tarbiyatul islamiyah, dan aku waktu itu bertindak sebagai yang mengajarkan pendidikan agama Islam. Wa kana yulazimud dars, dan dia selalu masuk, ya, selalu mengikuti pelajaran ini. Yuhibbuhu lima yasma'uhu min qasasil Isa wa Maryam. Dia sangat suka dengan apa yang dia dengar, bagaimana kisah-kisah Nabi Isa alaihissalam dan ibundanya Maryam. Wahtiramul muslimin lahum, dan bagaimana penghormatan kaum muslimin terhadap mereka, yaitu terhadap Nabi Isa dan ibunya. Wa yas'aluni as'alatun muta'addidatun, dan dia terus bertanya kepadaku banyak pertanyaan. Demikian ikhwan. Nomor 4, inna wajibun ala kulli muslim inna wajibal kulli muslim, sesungguhnya kewajiban seorang muslim, setiap muslim, idza wajada ma'ahu min ghairi muslim, apabila dia berjumpa dengan yang non muslim, ayuhsinu muamalatahu ma'ahum liuriyahum hasan Islam, hendaklah dia bergaul dengan cara yang terbaik untuk menunjukkan kepada mereka bagaimana sebenarnya akhlak Islam yang luar biasa. Karena memang ikhwah, berkembangnya kaum muslimin di seantero dunia ini bukan dalam perperangan, tapi dari akhlak dan ajakan. Coba kita lihat di Indonesia. Kita mengetahui Indonesia ini asalnya agama adalah animisme, dinamisme. Nyembahnya batu, pohon-pohon besar. Kan itu dahulu awal-awalnya. Tapi sekarang Masya Allah, mayoritas penduduknya yaitu muslim. Kalau kita lihat sejarah, kita buka story, ya, sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Apakah dengan peperangan? Tidak ikhwah. Dengan apa? Dengan perdagangan, ya. Dengan perdagangan, dengan akhlak. Demikian ikhwah. Akhlak yang ditunjukkan akhlak. Dengan akhlak itulah akhirnya banyak orang tertarik dengan agama Islam, sehingga mereka memeluk agama Islam. Kemudian selanjutnya, summa yad'uhum ila Islam, tunjukkan kepada mereka bagaimana cara pergaulan seorang muslim yang mulia, ya, tunjukkan kepada mereka, lantas ajaklah mereka untuk memeluk agama Islam. Wa qad ra'aitu 'amilan fil funduq fada'autuhu lis-salati fa'tadzara li jahli. Aku melihat aku bertemu dengan seorang amil, ya kita katakan mungkin cleaning service atau petugas lah ya, petugas hotel, dan aku ajak dia untuk sholat, dan dia mohon maaf ya, karena dia mohon maaf dia nggak mengikuti, ataupun dia mohon maaf dijahli karena kan kejahilan dia, ya mungkin karena dia anggap sibuk, ya kalau sibuk nggak apa-apa nggak sholat, mungkin begitu. Kemudian fa'allamtuhu al-wudu was-salat, ya, aku ajarkanlah dia bagaimana cara berwudu, bagaimana cara salat. Fabada ayudawi mu'alaiha fil masjid, akhirnya dia melakukan wudu itu di masjid. Kemudian wa yasma'u durus fil masjid, mendengar pelajaran-pelajaran dalam masjid. Wa kana yaqra'u alayya babul ghurfati lis-salatil jamaah, dan akhirnya dia yang mengedor pintuku untuk pergi ke sholat berjamaah di masjid. Begitu ikhwah. Jadi malah dia yang rajin, Masya Allah. Bukan ikhwah.
Rahimanallah. Yang kelima, annal murabbi ayyakuna aliman bisirati Rasulillah sallallahu liyu'allimaha tullabahu li ahammiyatiha lianna ahammiyataha azimatun lahum. Kemudian yang kelima, hendaklah seorang pendidik itu ya mengetahui sirah Rasulullah, sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan agar dia bisa mengajarkan murid-muridnya. Kemudian dikarenakan pentingnya masalah sejarah ini, ya, bagaimana ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul yang sangat dipuja-puja, yang sangat disanjung-sanjung oleh masyarakat Quraisy pada waktu itu. Sangkin dipujanya beliau mendapat julukan Al-Amin, ya, bukan hanya akhlaknya yang baik, tapi sangat amanah, ya, terpercaya, tidak pernah bohong. Demikian ikhwah. Ada orang-orang yang akhlaknya menarik, masya Allah, akhlaknya bagus, lembut, sopan santun, tapi ketika diberikan amanah megang duit, ditelapnya duitnya. Demikian, dibawa lari duitnya. Padahal lembut luar biasa, santunnya luar biasa. Tapi ketika melihat duit, hilang ya kemuliaannya. Demikian ikhwah. Akhirnya dibawanya lari duitnya. Ada yang seperti ini ikhwah. Makanya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya masalah sopan santun dan kelemah lembutan beliau, tapi amanah beliau pun kuat. Beliau juga tak pernah berbohong. Sampai dikatakan Al-Amin, seorang yang terpercaya. Udah? Dan lihat bagaimana bertolak belakangnya sikap kaumnya ketika sebelum beliau mendakwakan sebagai nabi, dan setelah beliau mendakwakan sebagai nabi. Itu terjadi perubahan 180%. Yang tadinya dia disanjung-sanjung oleh orang-orang Quraisy, tapi setelah Rasulullah berdakwah untuk mengajak orang ke jalan Allah, qul la ilaha illallah, katakan wahai kaumku ucapan la ilaha illallah, ya, akhirnya terbalik 180 derajat. Dia menjadi orang yang dianggap menjadi orang yang pendusta, dia dianggap menjadi orang gila, ada yang mengatakan dia adalah sihir. Demikian ikhwah. Dan itulah yang terjadi. Yang seperti ini bisa menguatkan kita. Jadi kalau saya berdakwah, saya tidak diiraukan, itu masih mendingan. Ya. Itu masih mendingan. Belum lagi dicaci maki kan. Kemudian kita lihat lagi bagaimana para sahabat mempertahankan agamanya walaupun sampai disiksa habis-habisan. Ini suatu hal yang kewajaran ketika kita melihat sejarah, begini. Jadi kita juga bisa bersyukur pada Allah bahwasanya ternyata dakwah kita pun tidak sampai dihalang-halangi, bahkan sampai ditangkapin dan disiksa orangnya. Itulah ikhwah pentingnya yang namanya mempelajari sejarah Rasulullah SAW, sehingga kita pertama fungsinya yaitu agar kita bisa semakin sabar. Yang kedua, kita lihat bagaimana proses dan tahapan-tahapannya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwah. Rasulullah juga ketika Allah ceritakan kepada beliau bagaimana sejarah-sejarah para nabi terdahulu, Allah menyebutkan liyuthabbita bihi fuadak, untuk memantapkan hatimu. Demikian ikhwah. Itulah 5 faedah yang bisa kita ambil dari surah Al-Ankabut ayat 46. Itu faedah-faedah tarbiyah, faedah-faedah pendidikan yang bisa kita terapkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama para guru. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Insyaallah kita lanjutkan lagi di kajian yang besok insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu muslimin innahu wal ghafur rahim. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, Anda bisa bertanya langsung ya. Anda bisa bertanya langsung melalui nomor yang ada di pesawat televisi Anda, atau Anda juga bisa kirim melalui via chat dengan nomor yang sama, atau kalau Anda mau langsung mengirimkan pertanyaan ke HP saya ini, Anda bisa tuliskan pertanyaan dan kirim ke 0813 600 600 601 0813 600 600 61. Saya ulangi
0813 600 661. Tapi kita tunggu pertanyaan-pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, suami menyuruh istri sholat sedangkan suami tidak sholat, apa hukumnya Ustadz? Jazakallahu khairan. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, yang namanya kita sebagai orang yang diajak pada perbuatan baik, ya kita harus taat, kita harus ikuti, karena yang diajaknya adalah kebaikan. Ya. Lupakan tentang apakah yang mengajak itu melakukannya ataukah tidak. Lupakan itu. Yang penting bagi kita sebagai orang yang diajak, ya, saya ulangi ikhwah. Memang kalau orang yang mengajak ini, dia harus terlebih dahulu mengamalkan apa yang dia ajak. Ya, misalnya kita sedang mengajarkan kepada orang lain, kepada anak-anak misalnya, tentang bagaimana sunnah Rasulullah ketika menyantap makanan. Maka kita lebih dahulu melaksanakannya. Makan pakai tangan kanan dengan mengucapkan bismillah, mengambil makanan yang dekat terlebih dahulu. Kalau dia berupa korma, nggak boleh mengambil sekali dua kecuali mendapat izin dari temannya. Demikian ikhwah. Ini namanya qudwah, kita memberikan contoh. Barulah kita ajak orang lain. Nah, demikian ya. Barulah kita mengajak kepada orang lain. Itu seharusnya sebagai dai. Tapi sebagai orang yang diajak, misalnya nih seorang wanita muslimah, ketika dia jalan di mall, lantas ada seorang wanita yang pakai rok pendek, kemudian bajunya sempit, rambutnya juga diikal misalnya, dipirang-pirangkan. Dia datang dia tahu ini seorang muslimah. Ya. Atau anggap aja dia seorang yang non muslim. Dia berkata kepada muslimah kita yang sedang kongko-kongko di mall misalnya. Lantas dia katakan, Mbak muslim, apa Mbak nggak sholat? Itu sudah adzan misalnya. Apa yang harus kita lakukan? Iya, kita sebagai muslimah kita katakan, ya terima kasih Mbak, ya terima kasih gitu. Kita jangan katakan, kamu orang kafir, nggak usah suruh kami sholat. Enggak begitu ikhwah. Ya, karena yang dia katakan benar. Ya, karena yang dia katakan benar. Jadi kalau ibu disuruh oleh suami sholat, kenapa dikatakan itu benar? Jadi nggak boleh ibu berdalihkan nggak mau sholat. Abang aja nggak sholat, kenapa suruh aku sholat? Kalau dia nggak sholat, kalau suami ibu yang nggak sholat, dia yang rugi. Bahkan dia bagaikan orang yang bawa masuk ke dalam kekufuran. Jadi ibu selamatkan dulu diri ibu dari api neraka. Ya, demikian ikhwah. Yang seharusnya itu merupakan tanggung jawab suami ibu. Tapi jangan sampai ibu terseret juga gara-gara suami ibu tidak mengajak ibu tidak melindungi ibu dari api neraka. Sementara ibu akhirnya mau mengikuti dia ke api neraka. Itu kan tidak demikian. Jadi kalau ada suami yang mengajak kepada kebaikan sementara dia sendiri tak melakukannya, maka maafkan dia. Lihat apa yang dia katakan. Undur ila ma qala wala tandur ila man qala. Lihat apa yang dia katakan. Dan jangan kamu lihat siapa yang mengatakan. Misalnya nih, ya, kita punya tetangga kita ini, kita tahu mereka tuh preman simpang mana begitu. Ya. Kita tahu dia juga nggak pernah sholat ataupun jarang-jarang. Kita tahu dia pernah sholat Id lah, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Itu setahu kita 2 kali dia sholatnya. Dan dia tahu bahwasanya kita ini tetangganya dan rajin sholat ke masjid. Nah, demikian. Suatu hari ketika adzan sudah berkumandang, kita masih bersih-bersihkan rumput. Kemudian tetangga kita ini yang nggak pernah sholat, dia katakan, Pak Haji, nggak ke masjid Pak Haji, kan sudah adzan misalnya. Si Pak Haji jangan marah-marah, ya, jangan marah-marah. Kamu preman, kamu yang nggak sholat, nyuruh orang sholat. Jangan ikhwah, ya, jangan. Itu sombong namanya, ya, menolak kebenaran. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al kibru
Ghamtun nas wa batarul haq, yang dikatakan sombong itu yaitu merendahkan orang dan menolak kebenaran. Nah, yang apa yang dikatakan si preman itu kan benar, terima. Demikian. Jadi bagi ibu yang bertanya yang seperti ini, ya hukumnya bagi suami jelas berdosa, ya, jelas berdosa. Hukumnya untuk ibu, kalau ibu tidak melakukan juga berdosa, apa bedanya? Karena yang disuruhnya adalah sholat. Ya, demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Saya ulangi, Assalamualaikum Ustaz, suami menyuruh istri sholat, sedangkan suami tidak sholat, apa hukumnya? Untuk suami jelas berdosa. Untuk istri kalau dia tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh suami, dosanya 2 kali. Sudah nggak sholat, tidak mentaati juga suaminya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya kunut pada sholat Jumat? Apabila kunut tersebut kunut nazilah boleh, ikhwah. Ya. Apabila kunut tersebut kunut nazilah bisa. Tapi kalau kunutnya kunut witir tidak. Ya. Rasulullah SAW tidak mengucapkan, tidak berkunut witir di sholat Jumat. Allahu a'lam bishawab. Kalau sepertinya tidak ada nih pertanyaan. Oke lah, ya. Karena nggak ada pertanyaan, demikian saja. Insya Allah besok kita lanjutkan di kajian berikutnya. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.